Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Baihaqi. Saya mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Dengan NIM 1806408, saya berasal dari kelas IPA IA angkatan 2018. Insya Allah di dalam video ini saya akan membahas mengenai Islam di United Kingdom. Jadi di dalam video ini yang pertama akan dibahas yaitu sejarah awal masuknya Islam ke United Kingdom. Jadi kapan, bagaimana prosesnya, dan siapakah orang yang membawa agama Islam masuk ke United Kingdom. Lalu yang kedua, saya akan membahas siapa saja tokoh atau ulama yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di United Kingdom. Kemudian saya juga akan membahas mengenai keseharian mereka di United Kingdom dan apa saja problematika yang harus dihadapi oleh umat muslim di United Kingdom. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had went to my head. Step outside. Untuk sejarah masuknya Islam ke United Kingdom, terdapat berbagai pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa yang membawa agama Islam masuk ke United Kingdom adalah para imigran Muslim yang menjadi tenaga kerja dan pedagang di United Kingdom. Dan ada juga para imigran Muslim yang datang ke United Kingdom untuk menuntut ilmu. Pada saat terusan Suez dibuka pada tahun 1869, para pekerja imigran yang direkrut oleh East India Company atau disingkat EIC, mereka membuat pemukiman di sekitar kota-kota pelabuhan di Inggris sebagai tempat tinggal mereka selama bekerja di sana. Dan para pekerja imigran tersebut rata-rata beragama Muslim. Pada waktu itu juga banyak imigran Muslim dari mancanegara yang menjadi pedagang di United Kingdom. Selain para imigran Muslim yang menjadi tenaga kerja dan pedagang, terdapat juga para imigran yang datang ke Inggris untuk menuntut ilmu. Rata-rata mereka berasal dari negara Pakistan, Bangladesh, India, dan negara-negara Timur Tengah. Dan mereka berkuliah di Universitas Oxford. Merekalah yang berjasa mendakwakan atau menyebarkan Islam di United Kingdom dengan cara mendemonstrasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam perilaku sehari-harinya, sehingga menarik perhatian masyarakat di sekitarnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa masuknya Islam ke United Kingdom terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah pada tahun 1869 yang dikenal sebagai tahun dibukanya terusan Suez. Akibat dari dibukanya terusan Suez, sektor pelayaran dan perdagangan terbukalah hubungan langsung antara Eropa dengan Asia dan Afrika. Para pekerja dari Yamanlah yang sangat berperan dalam aktivitas perdagangan, baik sebagai pelaut maupun sebagai tenaga kerja di pelabuhan. Para imigran ini berlayar ke United Kingdom dan masuk serta membuat pemukiman di kota yang dekat dengan pelabuhan. Sementara fase kedua terjadi pasca Perang Dunia Kedua, karena pada waktu itu situasi negara sangat memerlukan pembangunan kembali pasca Perang Dunia Kedua, maka terjadilah lonjakan imigran asal India dan Pakistan karena adanya kebutuhan akan buruh dan tenaga kerja. Apalagi pada tahun 1947 terjadi pemecahan negara di India dengan terbentuknya negara Islam Pakistan, sehingga akibat dari persoalan ini membuat nasib sejumlah warga India dan Pakistan tidak menentu. Pada akhirnya mereka lebih memilih untuk pindah ke United Kingdom melalui jaringan kerabat mereka yang sudah menetap di sana. Pada waktu yang sama,
Pada sekitar tahun 1960, negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Malaysia, dan Pakistan ingin sekali mengirimkan para mahasiswanya untuk belajar di sana. Tentu saja para mahasiswa Muslim tersebut membawa pengaruh terhadap pergerakan kaum akademisi di United Kingdom. Mereka membentuk organisasi keislaman dan mempromosikan ajaran Islam dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Hingga saat ini, jumlah umat Muslim di United Kingdom terus bertambah, baik dari para imigran maupun penduduk asli yang menjadi mu'alaf. Mereka bersemangat untuk mempelajari agama Islam. Untuk tokoh yang berjasa atau berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di United Kingdom, saya akan membahas dua tokoh, yaitu Syekh Abdullah Quilliam dan Marmaduke Pickthall. Yang pertama ada Syekh Abdullah Quilliam. Beliau merupakan seorang pengacara asal kota Liverpool yang memeluk Islam pada tahun 1884. Ia mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarkan Islam di United Kingdom. Syekh Abdullah Quilliam membangun sebuah komunitas Muslim di Liverpool yang terdiri dari imigran Muslim dan penduduk asli Inggris. Beliau juga merupakan seorang penulis dan dosen yang produktif. Ia mendirikan Rumah Madinah sebagai tempat untuk anak-anak yang ditelantarkan. Syekh Abdullah Quilliam mengklaim bahwa dirinya lah penduduk asli Inggris yang memeluk agama Islam. Ia menjadi ulama, seorang imam, dan pengajar Islam paling bersemangat di dunia barat. Pada tahun 1894, Sultan Abdul Hamid II yang merupakan seorang khalifah terakhir Ottoman mengangkatnya sebagai Syekh al-Islam dari Kepulauan Inggris. Dia adalah satu-satunya Muslim di Inggris yang telah resmi menjabat sebagai Syekh al-Islam. Dia mengeluarkan banyak fatwa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Muslim di United Kingdom. Selama Perang Dunia Pertama, Syekh Abdullah Quilliam harus meninggalkan United Kingdom. Dan akhirnya ia kembali lagi ke United Kingdom setelah Perang Dunia Pertama dan mengganti namanya menjadi Harun Mustafa Leon, dan beliau meninggal pada tahun 1932. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Faith of Islam. Tokoh Muslim kedua yang akan saya bahas yaitu Marmaduke Pickthall. Nama aslinya adalah William Pickthall. Beliau lahir pada 7 April tahun 1875 dan beliau berasal dari keluarga yang menganut Kristen Anglikan. Pada saat umur 18 tahun, ia mengembara ke beberapa negara Arab dan Turki untuk mendalami agama Islam. Berkat perjalanannya ke berbagai negara Arab dan Turki, beliau jadi fasih berbahasa Arab. Pada tahun 1917, ia memutuskan untuk memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Marmaduke Pickthall. Setelah masuk Islam, beliau sering melibatkan diri dalam kegiatan agama Islam dan berdakwah di United Kingdom. Banyak sekali peran dan karya-karya yang dihasilkan oleh Muhammad Marmaduke Pickthall dalam dakwah Islam, seperti menjadi penyunting untuk salah satu media Islam, menjadi pengarang untuk majalah Muslim, dan beliau juga menerbitkan sebuah novel yang berjudul Early Hours. Dan salah satu karyanya yang paling gemilang adalah menyelesaikan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris yang berjudul The Meaning of Glorious Al-Quran. Karyanya ini merupakan terjemahan Al-Quran pertama ke dalam bahasa Inggris, serta menjadi rujukan yang terbaik untuk para peneliti. Umat Muslim di United Kingdom tidak banyak menemui kendala. Di sana mereka hidup aman dan tentram dengan orang lain dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Selain itu, pemerintah juga menjamin kehidupan umat Muslim di United Kingdom, meskipun masih ada saja kultur orang Barat yang berbenturan dengan nilai-nilai Islam yang tidak dapat mereka hindari tetapi masih bisa dicegah. Untuk makanan sehari-hari, umat Islam di United Kingdom tidak banyak menemukan kendala. Mereka masih mudah menjumpai makanan-makanan halal yang dijual oleh para pedagang maupun di restoran yang ada di kota-kota di seluruh wilayah United Kingdom. Untuk di bidang pendidikan, tentu saja kultur pendidikan di United Kingdom berbeda dengan umat Muslim.
Salah satu perbedaannya adalah sekolah di sana tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan nilai Islam. Orang tua di sana juga sangat khawatir jika anaknya yang sudah memasuki masa pubertas, mereka bebas bergaul dengan lawan jenis karena ditakutkan anak tersebut akan terjerumus ke dunia pergaulan bebas. Karena seperti yang kita ketahui, di United Kingdom tidak ada aturan yang melarang kebebasan dengan lawan jenis. Jadi pergaulan anak muda di sana cenderung agak bebas. Tetapi hal tersebut bukan suatu kendala yang berarti bagi umat muslim di sana. Karena pemerintah United Kingdom membebaskan kepada umat muslim untuk mendirikan sekolah swasta dengan kurikulum yang sesuai dengan keperluan pendidikan mereka. Maka dari itu, di United Kingdom banyak bermunculan sekolah swasta yang berbasis pendidikan Islam. Dan ciri yang menonjol dari sekolah swasta muslim tersebut, selain dari ditanamkannya nilai-nilai Islam, adalah memisahkan antara laki-laki dan perempuan, terutama saat mereka sudah memasuki masa pubertas dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada beberapa problematika sosial yang dialami oleh umat muslim di United Kingdom. Problematika yang pertama yaitu kultur orang-orang barat. Di United Kingdom tidak ada aturan yang mengatur tentang batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sana seringkali terjadi pergaulan bebas. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan nilai Islam. Jadi orang tua di sana sangat khawatir terhadap anaknya. Maka dari itu, mereka mendirikan sekolah khusus untuk muslim sebagai upaya mencegah pergaulan bebas. Problematika yang kedua yaitu media massa dan dunia hiburan di sana terlalu vulgar. Hiburan yang ada di sana seringkali mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh yang bertentangan dengan nilai Islam, baik acara di televisi, hiburan di media massa, maupun yang ada di internet. Karena menurut orang-orang barat, hal-hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa dan tidak salah. Tetapi tentu saja ini merupakan sebuah problematika untuk muslim di United Kingdom. Problematika yang ketiga yaitu larangan melaksanakan ibadah. Jadi terkadang umat muslim di sana itu masih mendapat larangan saat mereka akan melaksanakan ibadah sholat. Biasanya mereka dilarang melaksanakan sholat dengan alasan mereka masih berada di jam kantor, di jam pabrik, atau masih jam sekolah, sehingga mereka dilarang untuk meninggalkan pekerjaannya sebelum waktu kerja atau waktu sekolahnya selesai. Tentu saja ini merupakan problem yang sangat besar bagi umat muslim di sana, sebab sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap setelah Anda menonton video ini dapat menambah wawasan atau informasi Anda tentang kehidupan umat muslim yang ada di seluruh dunia, terutama di United Kingdom. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.